nggak punya siapa-siapa di sini, even kakak aku. Aku benar-benar kalut terhadap situasi yang aku alami sekarang. Iya, jadi maaf kalau aku menuding kamu terhadap hal ini. Kamu tuh beneran jahat ya sama aku. Kamu nuduh aku kayak gini, kamu gak percaya sama aku. Kita tuh lama loh pacarannya. Dan kamu lebih percaya sama wanita yang baru kamu kenal. Kamu bener-bener udah bukan raja yang aku kenal. Kamu gak sayang lagi kan sama aku. Kamu udah gak perhatian kayak dulu. Sekarang kamu gak perlu mikirin aku. Ngapain mereka di sini? Iqbal itu mantan pacar gue. Tadi kita ketemuan di kafe. Kenapa sih? Lo kenal sama Iqbal? Lo kenal juga sama Dias? Iqbal tahu loh kakaknya Rani. Ya tau lah. Orang gue nganterin Rani buat periksa kehamilannya tuh di tempat prakteknya Iqbal. Kalau Dias, gue barusan banget ketemu sama dia. Emangnya kenapa sih? Bahayalah kita kalau kayak gini. Tunggu, maksud lo bahaya kenapa? Iqbal itu sepupunya Raja. Jadi Iqbal sekarang udah pasti tahu kalau anak yang dikandung Rani itu bukan anaknya Raja. Acara lelang untuk amal yang diadakan oleh sebuah TPA Yayasan Nurul Ikhlas berakhir dramatis saat proyektor menampilkan video perselingkuhan dari seorang pengusaha muda berinisial RJ yang melelang mobil mewahnya dengan wanita berinisial MR. Diduga MR tengah mengandung anak dari hasil hubungan gelap dengan RJ. RJ sendiri adalah suami dari AR, seorang guru di TPA Nurul Ikhlas. Gue gak nyangka beritanya bakal jadi seheboh ini. Harta tahta wanita adalah tren ungkapan terpopuler dalam dimensi makna. Dan kisah ini sedang dialami oleh seorang pengusaha muda dengan seorang istri soleha yang sedang tersandung dalam kasus perselingkuhan dengan seorang wanita pengusaha kafe di ibu kota. Sebut dong nama kafenya. Siapa nama pemilik kafenya? Gue. Teman-teman wartawan yang saya hormati, mohon maaf sebelumnya atas kegaduhan dan ketidaknyamanannya. Saya mohon kasih kita ruang dan waktu untuk menyelesaikan masalah ini. Terima kasih. Bu Arsi, apakah sudah siap dimadu? Atau No comment. Menyelesaikan masalah ini. Halu banget sih nih orang. Yang ada hidup lo itu bakal makin runyam dan hancur berantakan. Gimana, Arsy? Pembalasan gue dahsyat kan? Ini semua karena sikap gak adil kalian ke gue. Ini semua baru permulaan. Semua perjalanan lo bakal hancur berantakan. Raja. Iya, aku lagi sedih banget. Kamu gak usah pura-pura nangis, Rani. Aku tahu kalau ini kerjaan kakak kamu. Kakak kamu sengaja kan melakukan ini ke aku. Dan kamu gak usah pura-pura nangis depan aku, Rani. Karena aku tidak akan termakan sama kepura-puraan kamu. Apaan sih? Kenapa sih kamu nuduh aku kayak gitu? Tega kamu yang nuduh aku pura-pura nangis. Tega. Aku tahu kok. Ini kerjaan kakak kamu. Kakak kamu sengaja membuat video ini kan. Lalu entah bagaimana caranya dia menyelipkan video tersebut ke laptop milik sekolahnya Arsy. Maksud kamu apa sih? Aku gak ngerti. Kamu tiba-tiba nelfon aku, nuduh aku yang kayak gini. Kamu nuduh aku sama kakak aku. Iya jelas. Siapa lagi yang aku tuduh? Jelas-jelas kakak kamu dengan sengaja membawa banyak wartawan ke sekolah tempatnya Arsy. Dan yang ditanyakan perihal masalah rumah tangga aku. Terus apa lagi? Siapa lagi yang mesti saya tuduh dalam hal ini? Jahat banget ya kamu. Aku nih sekarang lagi di Aussie. Justru aku kaget lihat berita yang udah viral ini. Di TV, di sosial media. Aku gak tahu apa-apa.
Sekarang semua orang tahu aib aku. Padahal aku udah pindah ke Aussie supaya aku nggak ganggu lagi hubungan kamu sama Arsy. Dan kamu nuduh kakak aku. Kakak aku nggak ada kaitannya sama sekali dengan ini. Aku juga udah bilang sama dia kalau aku udah ikhlas. Aku nggak mau memperjuangkan lagi tentang kehamilan aku ke kamu. Tapi kamu sekarang malah nuduh aku. Aku tuh udah gak mau ganggu rumah tangga kamu. Kamu malah nuduh aku yang nyebarin video itu. Ya kalau bukan kamu dan kakak kamu, terus siapa lagi Rani? Siapa lagi yang tahu menahu soal masalah rumah tangga aku dan masalah pribadi aku? Nggak mungkin kan mereka tiba-tiba membicarakan soal ini. Ya mana aku tahu. Aku aja sekarang udah gak bisa nge-stalk kamu. Bisa aja itu saingan bisnis kamu yang lihat kalau kamu lagi berduaan sama aku. Sekarang juga aku lagi stres banget. Aku harus ngadepin semua ini sendirian. Partner bisnis aku semuanya batalin kontrak kerja kita karena bilang aku gak punya moral. Aku merusak rumah tangga orang. Kafe aku juga sekarang didemo sama orang-orang. Aku gak punya siapa-siapa di sini, even kakak aku. Aku benar-benar kalut terhadap situasi yang aku alami sekarang. Ya, jadi maaf kalau aku menuding kamu terhadap hal ini. Kamu tuh beneran jahat ya sama aku. Kamu nuduh aku kayak gini, kamu gak percaya sama aku. Kita tuh lama loh pacarannya. Dan kamu lebih percaya sama wanita yang baru kamu kenal. Kamu bener-bener udah bukan raja yang aku kenal. Kamu gak sayang lagi kan sama aku. Kamu udah gak perhatian kayak dulu. Sekarang kamu gak perlu mikirin aku lagi. Anggap aja kita gak pernah kenal. Dan lupain semuanya tentang aku. Kamu fokus aja sama Arsy. Jangan sampai nanti kamu bercerai, lalu kamu melimpahkan semua kesalahannya ke aku. Terus kalau pelakunya bukan Rani, lalu siapa pelakunya? Apa Dimas? Kalau kamu cuma berdiri terus di sini, kapan kita mau pamit pulang sama papa? Tapi saya nggak punya keberanian untuk menemui papa saya, Arsy. Kamu benar-benar ngerasa gak bersalah kan? Ya udah yuk. Pak, sekali lagi aku minta maaf. Dan aku berjanji, aku akan menyelesaikan semua masalah ini. Aku akan beresin semua kekacauan ini. Beberapa waktu yang lalu juga kamu pernah berjanji kan? Kepada papa dan mertua kamu, Ibu Dahlia. Tapi apa kenyataannya? Kamu kembali membuat kami kecewa, Raja. Papa sangat kecewa sama kamu. Dan terlebih lagi Ibu Dahlia. Sangat kecewa dan terluka dia. Temui mertua kamu. Jujur dan minta maaf. Meskipun papa nggak yakin. Apa mertua kamu masih mau nerima dan maafkan kamu? Pak, Arsy sama Raja izin pamit dulu.
sekarang kita mau nemuin ibu untuk meminta maaf.